Halo semuanya, kenalin aku nih Ayu Putu Dharma Putri dengan NPM 240960867. Aku berperan sebagai Ocha dan aku juga sebagai penulis naskah. Dan rekan saya Antonio Rafael Lurteloven, NPM 240908621 sebagai pemeran tambahan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Fernanda dengan NPM 24090085999. Di sini aku berperan sebagai psikolog. Nama aku di situ Nana dan juga aku sebagai penulis naskah. Halo semua, perkenalkan nama aku Maria Irene Fernanda Tarigan dengan NPM 240908600. Aku di sini berperan sebagai Iren dan juga sebagai sutradara. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vibi Lukito alias Lozi dengan NPM 240908622. Aku sebagai Pibi dan sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Kurlaini Putri Ermawan dengan NPM 240908626. Di sini aku berperan sebagai Nanot dan aku juga sebagai editor. Selamat menyaksikan. Bye-bye. tidak semua cinta datang dengan rasa aman. Tidak semua perhatian berarti keikhlasan. Dalam banyaknya relasi, kuasa hadir dengan suara lembut, wajah ramah, dan pelukan hangat. Ia tidak memukul, tapi mengikat, tidak membentak, tapi menekan. Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah memanggil itu cinta. Hingga akhirnya sadar, aku bukan dicintai. Aku sedang dikendalikan. Kamu mau pesan butterscotch coklat kayak biasanya? Iya, kok kamu inget sih? Ingat dong, masa pacar sendiri gak ingat? Aku pesen dulu ya. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. By the way, ntar malam aku pulangnya agak larut ya. Soalnya aku tiba-tiba ada rapat. Aku baru bilang. Soalnya mendadak, kasih tau baru tadi pagi. Hati-hati ya. Itu filternya kayak gitu ya. Hai Ocha. Aduh, si Bucin baru balik nih. Lihat aja tuh mukanya kayak berbuka-buka gitu gak sih? Oh ya Cak, besok kita daftar volunteer ya. Yang kamu bilang pengen banget ikut itu loh. Harus izin Dito. Soalnya kita tuh kadang nggak suka kalau kayak gitu. Ya Allah, Cak. Itu pacarmu atau bapakmu? Aku bingung. Aku bahagia. Iya. Tapi juga ngerasa kayak gak boleh terlalu mandiri. Itu selalu ada buat aku. Tapi kalau aku mulai ambil langkah sendiri, dia diam. Lalu sedih. Lalu buat aku ngerasa aku yang salah. Cinta gak harus bikin kamu bingung. Tapi kenapa aku malah capek ya? Kamu jadi ikut volunteer itu? Jadi aku kan udah komit dari awal. Oh, nggak apa-apa sih. Aku juga tahu kamu lagi senang nyibukin diri. Cuman aku ngerasa kayak aku udah nggak sepenting dulu aja. Aku cuman pengen fokus sama volunteernya dulu. Iya, udah nggak usah dijelasin. Aku cuma kangen kamu yang dulu kok. Kangen aku yang dulu tuh maksudnya gimana? Ya, Aku kamu sama yang aja selalu izin loh. ke aku, kamu yang selalu apa-apa bilang ke aku. Tapi kan Ya, nggak tapi gitu. ya udah nggak apa-apa.
Aku ngerti. Ya, mungkin emang aku aja yang banyak mau. Enggak, maksudnya kayak nggak. Mungkin kamu lebih cocok sendiri. Kalau kamu bahagia tanpa aku, silahkan. Sumpah, Cak. Dia lagi-lagi pakai guilt trip. Gak frontal nyalahin kamu, tapi kamu disuruh mikir kalau kamu yang nyakiti dia. Aku ngerasa kalau aku yang salah mulu ya, Ren. Udah ah, teman-teman udah pada nungguin nih di bawah. Udah. Yuk. Gak usah diubah-ubah lagi ya. Karena udah pas banget sama yang ini. Oke, sip. Hai guys. Cak, kamu jadi kan ikut volunteer? Aku sih rencananya jadi ya. Terus tanggapannya Dito gimana? Kemarin aku ngomong sama Dito. Masa kata dia, kalau kamu sayang aku pasti kamu ngerti apa yang aku mau, kayak gitu. Ya ampun, Cak. If you love me, sayang kamu diuji pakai ketaatan. Sebenarnya bukan cinta, Cak. Dia tuh cuma pengen kamu tuh nurut sama dia doang. Ya, Cak. Ini sudah termasuk ke pola hubungan manipulatif loh. Bener. Aku dari dulu udah lama nggak ngomong. Coba kamu ngomong deh sama orang yang lebih paham. Itu maksudnya gimana? Kamu nggak mau datang ke psikolog, Cak? Aku ada kenalan sih psikolog perempuan, namanya Mbak Nana. Teman-temanku semuanya datang ke Mbak Nana buat nyelesain masalah. Kamu nggak mau, Cak? Aku belum pernah konsul gitu sebelumnya. Too much nggak sih kalau masalah kayak gini aku Enggak, konsul? Cak. Enggak lah. Enggak too much. Kamu tuh nggak harus punya masalah besar dan nggak harus punya trauma besar buat datang ke psikolog. Alasan kayak gini tuh udah masuk buat kamu datang ke psikolog, Cak. Kamu capek kan, Cak? Sampai banget. Ya udah, datang besok aja ke psikolog, Hmm, nggak apa-apa. Besok datang ke psikolog. Selamat datang Ocha, gimana perasaannya hari ini? I'm not feeling okay by the way. I Kenapa? feel guilty. Aku Mm-mm. ngerasa aku selalu salah. Bahkan di saat aku prioritasin diriku sendiri, aku ngerasa aku makin salah gitu. Aku mencoba buat ngelakuin hal positif, aku ikut volunteer, Oke. tapi pacar aku bilang kalau misalnya aku tuh berubah. Aku ngerasa aku makin egois. Sebenarnya ketika kamu bilang kamu milik diri sendiri, itu bukan bentuk keegoisan, Cak, tapi ini boundaries. Nah, di suatu hubungan yang sehat, batas itu harusnya dihargai, bukan malah dianggap suatu ancaman. Tapi dia tuh nggak marah, dia diam, tapi dia memperlihatkan gelagat bahwasanya dia tuh sedih. Jadi aku ngerasa bahwasanya aku ngerasa makin ngerasa bersalah gitu. Ini biasanya itu disebut emotional withdrawal, di mana ini bukan bentuk komunikasi, tapi ini emotional pasif. Nah, dampaknya itu bisa bikin kamu merasa kamu harus bertanggung jawab sama apa yang dia rasain. Padahal ini bukan ranah kamu nggak harus bertanggung jawab sama apa yang dia rasakan. Aku tuh sayang banget sama dia, sayang banget. Tapi semakin aku sayang sama dia, aku ngerasa aku makin jauh sama diriku sendiri. Oke. Sebenarnya, Ca, ketika kamu mencintai lebih besar, kamu itu bakal ngelupain luka-luka kecil yang sudah kamu pendam gitu. Nah, ini tuh bikin kamu jadi mungkin lupa, terus juga mungkin kamu jadi ngerasa agak gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kamu pasti bisa ngelihat ini dengan jernih, pelan-pelan kamu pasti bisa jalanin ini. Mungkin kamu cuman butuh waktu, nggak apa-apa. Kamu pasti bisa kok jalanin ini, aku percaya. Thank you. Aku nggak suka kamu buka-buka HP aku. Oh, aku kira kamu gak keberatan. Kan aku udah pernah bilang sama kamu 2 kali, masa kamu lupa sih? Serius, aku gak sadar. Dia dengar, tapi pura-pura lupa. Itu kan nobody upstairs. Batasan yang disingkirkan lewat kebodohan pura-pura. Apa tuh? Ini loh meme ini di TikTok. Oh iya, Cak, apa tuh? Ada yang itu bunyi-bunyi tuh, ada yang nelpon. Iya. Itu
Itu Dito bukan sih? Iya. Aku saya dulu lah. Guys. Iya. Oke. Kamu ngapain kesini? Ada yang mau aku omongin, Cak. Ngomongin apa lagi? Kamu nggak bisa dong sembarangan datang kesini jam segini. Aku nih pacarmu, Cak. Aku nggak bisa tidur. Kamu kira aku bisa tidur gara-gara kelakuanmu kemarin? Aku ngapain? Aku cuma bilang aku mau ikut volunteer. Itu bukan masalah, Dito. Kamu mulai berubah ya. Semua ini gara-gara mereka, tau nggak? Kamu mulai dengerin kata-kata mereka. Itu toksik, Cak. Teman-temanmu toksik. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu ke mereka yang peduli sama aku. Mereka sayang sama aku. Mereka nggak tahu kita, Cak. Mereka nggak tahu seberapa aku sayang sama kamu. Aku lah jauh-jauh datang ke sini buat kamu, tapi kamu lebih pilih pelatihan itu daripada aku. Saya nggak harus bikin aku takut, Dit. Saya nggak harus bikin aku pergi, ninggalin semua cita-cita aku. Kamu sini ngapain? Mau bikin aku makin ngerasa bersalah lagi? Enggak, Cak. Aku cuma pengen bikin kamu sadar. Aku ngerasa kamu udah berubah sekarang. Enggak, Dit. Aku nggak berubah. Aku cuma baru mulai sadar sekarang. Kamu sebenarnya mau ngomongin apa sih? Inti permasalahan itu apa? Aku cuma ngerasa kamu udah berubah, Cak. Nggak kayak dulu lagi. Dulu aku terlalu sayang sama kamu gitu. Aku sampai takut kehilangan kamu. Tapi sekarang aku sadar, aku kehilangan diriku sendiri dan aku nggak mau aku kehilangan diriku sendiri lebih jauh lagi. Enggak. Aku yang pengen kamu sadar. Makanya selama ini aku diem, Cak. Kamu diam itu biar aku ngerasa bersalah kan? Itu emotional withdrawal gitu. Bukan komunikasi, tapi hukuman buat aku. Selama ini semuanya salahku. Ini bukan soal salahmu atau salahku, tapi ini soal aku nggak mau lagi ada di bawah bayang-bayang rasa bersalah, Dit. Terus sekarang kita harus gimana? Kita harus apa? Aku udah mikir panjang sama ini. Kita putus. Terus enggak dengan putus sekarang, Cak. Kita pasti bisa temuin jalan tengahnya. Dan tengah itu bikin kita berada dalam zona nyaman. Kita butuh ruang buat nemuin diri kita sendiri. Kita butuh ruang buat nemuin apa itu bahagia. Yang selama ini kita nggak tahu bahagia itu apa. Kita sampai tertekan. Cak, masih belum bisa buat ngelepas kamu. Aku gak sanggup pergi dari kamu. Aku juga gak bisa maksain kamu di situ, Cak. Tahu gitu. Dan aku minta maaf kalau ini nyakitin kamu. Tapi mungkin suatu saat kita bisa berdamai dengan keputusan kita ini. Aku harus putus. Tak lagi kau tempatkan aku di sudut hatimu. Gimana, Cak? Cak, kamu tuh udah keren banget. Kamu berhasil nyelamatin hidupmu. Iya bener banget, Cak. Akhirnya kamu keluar dari hubungan yang toksik itu, Cak. Itu sayang banget. Sampai kita lupa untuk layak disayang balik. Itu ngajarin aku apa itu kontrol. Tapi kan ngajarin aku bahwa wanita nggak harus duduk dulu buat dicintai dan dihargai. Cak. Yang telah kita renungkanlah bila aku tanpa kamu bagai langit tanpa biru, tak bisa ku bayangkan. Tak lagi kau tempatkan aku di sudut Cinta tidak seharusnya hadir sebagai alat pengendali. Ia semestinya memberi ruang bagi dua jiwa untuk tumbuh, bukan saling menekan. Hari ini, aku memilih melepaskan, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku menyadari aku berhak atas diriku sendiri. Dan yang mencintaiku tidak akan membuatku merasa bersalah karena menjadi diriku sendiri. jika